Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class for 8th grades. So, as usual, today we are going to learn about English. But before that, silahkan dipersiapkan dulu bukunya, buku portofolio, alat tulis, dan kalau misalkan belum sarapan, boleh sarapan dulu. Nah, hari ini seperti biasa kita akan ada breaking news dulu. Breaking newsnya tentang Danau Toba. Happy watching! Inilah ledakan terbesar dalam 2 juta tahun terakhir. Saking besarnya, tercipta kawah sampai 90 km panjangnya, setara 2 kali lipat panjang lintasan komuter lain Jakarta-Bekasi. Ialah Super Volcano Toba, gunung raksasa dengan letusan yang mengerikan. Tapi, benarkah ledakannya hampir memusnahkan umat manusia? Seberapa hebat letusannya? Oke, biar kebayang, sekarang mari kita bandingkan. Letusan Gunung Krakatau itu segini parahnya dan bikin tsunami setinggi 40 meter. Tapi itu pun ternyata kalah sama Gunung Tambora yang abunya nyelimutin bikin dunia setahun tanpa musim panas. Tapi inilah letusan Super Volcano Toba. Ya, kekuatannya 100 kali lipat dari kedua gunung tadi. Bahkan nggak cuma 1 kali, gunung raksasa ini meletus sampai 4 kali dalam 1 juta tahun terakhir. Lalu, benarkah letusan ini pula yang hampir bikin spesies kita punah? Jawabannya, ya. Meski banyak perdebatan tentang teori ini, yang jelas erupsi gunung raksasa Toba punya dampak super ngeri buat dunia. Letusan yang berhari-hari bikin abu vulkanik melayang di angkasa, bikin sinar matahari nggak nyampe ke bumi. Akibatnya, musim dingin panjang menerpa bumi hingga puluhan tahun lamanya. Abu letusannya juga merusak tumbuh-tumbuhan, mengakibatkan kelaparan, bahkan hingga ratusan tahun kemudian. Oke, terus berapa manusia yang tersisa? Dan bagaimana mereka bisa bertahan? Sejarah mencatat pada saat itu hanya sepertiga populasi yang bisa bertahan, alias cuma puluhan ribu aja. Mereka bertahan dengan tinggal di tepi laut yang lebih hangat, tepatnya di selatan Afrika, mencari segala cara untuk melewati bencana ini. Dan, fakta mengejutkannya, bukti genetik menunjukkan bahwa manusia modern pun lahir dari populasi yang hanya berjumlah ribuan dari sekitar 60.000 tahun yang lalu. Para pejuang itu adalah kita. Gunung Toba kini telah berganti rupa. Puluhan ribu tahun berlalu, gunung raksasa itu berubah menjadi danau yang tak kalah besarnya. Meski hampir memusnahkan banyak spesies di muka bumi, termasuk kita, hasil letusannya pula lah yang kini menyuburkan tanah Toba, bahkan mungkin sampai seluruh Asia Tenggara. Dan seperti biasa, terima kasih. Mau menjelajah Danau Toba dari layar gadget? Ikuti rangkaian acara Pekan Raya Pariwisata di YouTube Telusuri dan Kok Bisa. Sampai ketemu. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Nah, jadi begitu ya. Jadi Indonesia itu merupakan negara dengan sebutan ring fire, di mana gunung apinya itu banyak banget. Nah, 3 dari gunung api yang ada di Indonesia itu yang letusannya dahsyat itu diantaranya tadi Gunung Tambora, Gunung Krakatau, sama Gunung Toba. Nah, moving on, we have our material. Nah, kita seperti biasa kan kemarin sudah belajar ya tentang menyatakan kemampuan. Nah, hari ini kita akan belajar menyatakan kemauan. Kalau kemarin pakai can, nah sekarang kita pakai will. Nah, jadi sekarang tuh kita akan belajar bagaimana cara menyatakan kemauan dan bagaimana meresponnya. Gitu ya. Ini tujuan pembelajarannya. Jadi diharapkan kalian itu bisa menuliskan teks sederhana tentang kemauan kalian dalam bahasa Inggris. Nah, so to state someone can do something. Kemarin kan kita pakai can ya. Nah, coba lihat, kita flashback dulu.
Nah, misalnya nih, taruh nama anak ini namanya Naya. Berarti kalau misalkan kita mau bilang Naya tuh bisa main piano nih, kita bilang Naya can play the piano. Kalau misalkan Naya tidak bisa main piano, Naya cannot play the piano. Jadi simply ketika itu negatif tinggal nambahin not-nya aja gitu. Nah, sekarang kita lihat. Nah, look at these pictures. Bayangkan misalnya nih kalian ada kemauan untuk belajar di luar negeri. Nah, kira-kira gimana tuh bahasa Inggrisnya? Saya mau belajar di luar negeri. Nah, bahasa Inggrisnya tuh kita pakai will. Kita menggunakan will ketika menyatakan kemauan. Misalkan I will study in overseas. Ini misalkan saya mau pergi ke Bali, I will visit Bali. Kayak gitu ya. Itu sekilasnya kayak gitu. Nah, jadi untuk menyatakan kemauan, ini tuh bukan kemampuan ya, Miss typo, kemauan. Nah, kemauan itu kita menggunakan will, kayak gitu ya. Nah, look at this example. Jadi, example-nya tuh kayak gini. Misalkan, I will clean the house today. She will not listen to you. Ini untuk yang negatifnya. They will go to English camp in Penang. Mereka akan pergi ke camp bahasa Inggris di Penang. Naya will not eat salad in a party. Jadi Naya tuh gak akan makan salad di pesta. Terus will you help me with this homework? Ini untuk pertanyaannya. Nah, kita akan bahas satu-satu gimana positif, negatif, dan interrogative sentence-nya ketika menyatakan kemauan. Kita lihat ya. Nah, jadi untuk positive sentence itu dia adalah yang maknanya positif. Jadi tinggal tambahin subjek sama will-nya aja. Terus kegiatannya apa? Nah, contohnya tuh ada ini ya. I will work in Jakarta next year. Saya tuh akan kerja di Jakarta tahun depan. Terus yang kedua ada Dita will join the party. Dita akan mengikuti pestanya. Terus yang ketiga ada Dennis will help her mother prepare the breakfast. Dennis mau membantu ibunya untuk menyiapkan makan pagi atau sarapan. Nah, next kita punya negative sentence. Kalau negative sentence itu maknanya negatif ya, seperti namanya. Jadi negative sentence itu dia negatif. Nah, terus untuk negative sentence ini ada contohnya. Contohnya adalah Kim will not study tonight. Kim gak akan belajar malam ini. Terus ada Dasha will not plant the tree. Dasha gak akan menanam pohon. Terus yang ada ketiga itu adalah we will not follow you. Kita gak akan mengikuti kamu. Nah, yang terakhir ada yang namanya interrogative sentence. Kalau interrogative sentence ini adalah maknanya menanyakan. Jadi kalau misalkan kita menanyakan kemauan ya. Contohnya misalkan gini, kamu mau ikut kita nggak misalkan besok ke Bandung? Contohnya itu misalkan will you go to Bandung with us? Nah, ini bisa berupa juga menanyakan. Contohnya kayak gini, will Wendy sing us a song? Akankah Wendy menyanyikan lagu untuk kita? Terus yang kedua ada will your parents come to graduation? Akankah orang tua kamu datang di acara kelulusan? Nah, yang ketiga, will Anna travel to Oslo this month? Akankah Anna berjalan-jalan ke Oslo bulan ini? Nah, gitu. Jadi untuk kalimatnya ada 3. Ada yang positif, negatif, sama interrogative. Nah, tugasnya adalah silahkan buatlah 10 kemauan. Berarti ini dalam positif ya. Dalam positif, kalimat positif atau rencana yang akan lakukan setelah COVID berlalu. Misalnya nih, kalau setelah COVID berlalu, I will travel to Yogyakarta. Nah, kalau kalian gimana? 10 kemauan kalian. Nah, kerjakanlah di buku portofolio, diberi tanggal dan difotokan, lalu dikirim ke nomor WhatsApp Miss. Segitu aja buat hari ini. Thank you so much for today. I hope to see you real soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.